Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada berjumpa dengan saya dalam program Menteri Anugerah pada pagi hari ini. Seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, di mana kami kembali memiliki waktu bersama dengan Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan kepada kami semua, anugerahkan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca, saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-33, lalu 35, sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema dalam renungan pada pagi hari ini saya berikan tema memaknai Advent yang pertama. Memaknai Advent yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari kemarin, Minggu tanggal 29 November tahun 2020 adalah minggu pertama dalam bulan Advent atau Minggu Advent. Advent artinya adalah penantian, yang kita nantikan adalah kedatangan atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua makna setidaknya yang penting di dalam minggu Advent ini. Yang pertama adalah kita bersukacita karena Tuhan akan datang, dan ini ada sebuah pengharapan yang menyukacitakan bagi orang-orang Kristen. Tetapi juga yang kedua adalah penantian. Ini juga sama pentingnya dengan pengharapan tadi. Jadi walaupun masih berupa, kalau dari kronologi waktu masih berupa pengharapan akan kedatangan, tetapi kita menantikannya juga dengan sesuatu sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, penekanan tentang sikap menanti-nantikan itulah yang menjadi penekanan dalam renungan atau tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, apa yang menjadi pesan penting dari firman Tuhan tadi adalah sikap kita yang dituntut oleh Tuhan ketika menanti-nantikan kedatangannya atau kelahirannya adalah senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Seperti kita tahu, kedatangan Tuhan itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Kedatangan yang pertama sudah terjadi pada waktu ia lahir sebagai manusia di Bethlehem di kandang domba, dan ia memberikan dirinya untuk mati sebagai penebus bagi dosa-dosa manusia. Tetapi kita juga tahu bahwa dia akan datang kembali, namun kali ini tidak datang sebagai bayi yang akan mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa manusia, tapi akan datang sebagai hakim yang adil yang akan mengadili manusia berdasarkan iman dan perbuatan iman yang dilakukan di dalam kehidupannya. Nah, lalu apa yang menjadi tugas kita? Orang-orang Kristen tentu saja harus menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dalam keadaan bersukacita. Tetapi yang terpenting adalah kita menanti-nantikannya dengan sebuah sikap yang senantiasa siap sedia. Seperti seorang yang menanti kedatangan tuannya namun tidak pernah lengah sampai tuannya datang. Tadi dalam pembacaan tadi begitu jelas digambarkan kepada kita bagaimana sikap seorang hamba yang menanti-nantikan tuannya yang tidak kunjung tiba atau belum pasti kapan waktunya. Tapi yang menantikannya dan tidak lengah sedikit pun. Ia tetap berjaga-jaga. Ia berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Nah, sikap inilah yang perlu menjadi penekanan dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa atau minggu-minggu Advent ini, kita diajak juga untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan senantiasa memiliki sikap berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dalam arti kita senantiasa disiplin,
di dalam berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, dalam doa, yang tentunya pasti saya yakin kita semua sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga yang terpenting adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya lebih kepada perbuatan yang kita lakukan. Kita tidak hanya berdoa, tidak hanya melakukan ibadah bagi diri kita sendiri dan seterusnya. Tetapi berjaga-jaga dalam arti kita juga harus melakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu mengasihi sama manusia yang ada di sekitar kita, yang dalam jangkauan kita tentunya. Ya, berjaga-jaga di sini artinya bahwa kita juga harus melakukan apa yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Berjaga di sini maksudnya adalah kita harus senantiasa mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, kita didapati sebagai anak-anaknya yang setia melakukan firman-Nya. Firman-Nya adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, ya, akal budi dan kekuatan. Tapi kita juga mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita merayakan minggu-minggu Advent yang pertama ini dan minggu-minggu Advent selanjutnya dengan sikap penantian yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dalam arti kita senantiasa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga berjaga-jaga dalam arti kita senantiasa melakukan kebaikan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi sama manusia seperti yang difirmankannya kepada kita. Kiranya firman ini sungguh-sungguh dapat kita pahami sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami, dan kami boleh mengerti, memahami apa yang Engkau maksudkan untuk kami lakukan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat boleh mengerjakannya, terutama dan kami boleh merayakan dan menyambut minggu-minggu Advent di minggu-minggu yang akan datang. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati apa yang kami kerjakan, supaya boleh menjadi berkat bagi dalam kehidupan kami dan juga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga semua seluruh anggota keluarga kami Tuhan dan sanak saudara kami di mana mereka berada dalam kegiatan mereka sepanjang hari ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu yang kami akan sempurnakan dengan bersama kembali akan mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Hari sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.